obat, bil adwiyati kelawan obat. Fala tasulu moko ora hasil as-sihhatu apa sehat binafsil adwiyati kelawan mung kemana ya binafsil apa yang kelawan binafsil adwiyati kelawan mung nganggo obat, kelawan mung nganggo obat. Bal bisyifa'illahi ta'ala tapi kelawan marasake Allah Ta'ala, kelawan marasake Allah Ta'ala, marasake Allah Ta'ala, marasake Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan adapun maqalah asaniyatu yang kedua, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salasun, ada 3 perkara la tudriku, itu tidak akan pernah ketemu gitu ya, bisalatin dengan 3 perkara, yakni maksudnya salatu khisalin, ada 3 perkara la tutlabu, itu tidak bisa dicari bisalatati asya, dengan 3 cara, 3 perkara juga tuh. Yang pertama apa mas? Al-ghina bil muna. Yang pertama kekayaan. Kekayaan itu nggak bisa dicari dengan cara ngelamun, ya toh? Apa istilahnya angen-angen. Begini ya, nanti saya kalau udah lulus sekolah misalnya, saya akan mau kerja. Kalau udah punya kerjaan, nanti saya ngumpulin uang. Kalau ngumpulin uang, nanti saya akan bikin perusahaan sendiri. Terus saya punya karyawan, ngelamun mas, ngelamun. Karyawan saya banyak segala macam, ngelamunan. Atau cita-cita mas, cita-cita, ya, atau cita-cita. Kekayaan itu nggak akan pernah bisa tercapai dengan hanya cita-cita saja. Ya, fala yasul al-ghina bil amani, dengan cita-cita lamunan, bal bil kismati minallahi ta'ala. Tetapi ternyata kekayaan itu karena atas pembagian Allah Ta'ala. Ya, banyak orang mas, ya Allah, pendidikannya ada, ya, pendidikannya ada, pengalamannya ada, dia pengen bikin pabrik segala macam, tetep melarat dia teh. Melarat artinya nggak punya apa-apa. Karena apa? Karena memang semua kekayaan itu, rizki itu udah dibagi oleh Allah Ta'ala. Semua udah ada bagiannya, walaupun kita harus usaha. Artinya apa? Kekayaan itu nggak cukup dengan angan-angan dan usaha saja, tetapi harus pasrah total kepada Allah. Di samping kita usaha, tapi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ini yang pertama, ini kekayaan.
Ada orang kaya raya tetapi dia kerjaannya santai banget, dia kaya. Ada yang kerjaannya kerja keras dari pagi sampai malam lagi, pagi sampai malam lagi, tapi nggak punya rezeki yang banyak. Ada yang kayak gitu. Tambah saya punya grup itu ada orang kerjaannya apa namanya ini, nyangklong, tahu nggak nyangklong nih? Rokok gitu loh, rokok santai banget. Tapi duitnya banyak mas. Dari mana? Ya pasti usaha sebelumnya, punya anak buah udah pada jalan, dia tinggal sekarang leyeh-leyeh nyangklong, rokok yang pakai cangklong itu loh. Santai, setiap posting nyangklong lagi, santai banget perasaan di kerjaan. Istilahnya jadi orang, hanya ibadahnya. Makanya sekali lagi, kekayaan gak bisa hanya dikejar dengan cita-cita atau lamunan belaka, tidak, tetapi harus disertai dengan usaha ikhtiar. Nah, kita ikhtiar saja gak akan cukup mas, ya toh, gak akan cukup. Karena kekayaan itu udah pembagian Allah, si A sekian, si B sekian, si C sekian, gitu. Bahkan ada orang usaha kelihatannya punya tenaga yang sedikit tetapi hasilnya banyak. Nah seperti itu. Bos-bos itu mas, bos itu kerjaannya kan ringan. Tanda tangan semiliar dapat. Orang yang kerja kasar, kerja di proyek, kerja jadi bangunan yang itu kan kerja sabuden, sebulan 2 bulan gak nyampe, gak akan pernah dapat semiliar. Jangankan semiliar, sebulan setahun aja berapa tahun kira-kira butuh semiliar mas. Dan jangan seumur hidup lagi orang-orangnya. Tapi kalau orang apa namanya tadi, orang yang udah pinter-pinter orang itu tanda-tanda semiliar. Kayak PT saya dulu, Pak Andoyo, perusahaannya banyak. Paling cuma tanda miliaran mas, ya toh. Karyawannya untuk butuh semiliar itu kalau UMR aja mas, berapa? Butuh yang diwaktukan UMR berapa? UMR masa enggak? Taruhlah 5 juta ya. 5 juta. 5 juta kalau butuh semiliar berapa tahun itu? 5 juta setahun. Setahunnya berarti baru dapat 60 juta. 60 juta itu setahun tuh, ya toh? Setahun 60 juta. 10 tahun baru 600 juta. 10 tahun tuh mas. Itu berarti hampir 18 tahun. 18 tahun itu pas, itu baru dapat semiliar. Itu pun nggak ngumpul duitnya, cuma bayangan doang. Omong catatan doang 5 juta, belum habis kontrak segala macam. Paham? Itu mas, karena memang udah dibagi begitu bagian. Karena semua rezeki itu Allah yang membagi, udah gitu. Kita sebatas ikhtiar. Jangan cuma ikhtiar ngelamun doang, nggak akan pernah sampai. Apalagi doa doang, nggak, doa doang pasrah kepada Allah saja tapi nggak mau ikhtiar. Ya harus berbarengan mas, ikhtiar, doa sama pasrah. Ini harus jadi satu set, ini harus berjalan, ya kan? Itu yang pertama. Jadi kekayaan itu nggak cukup dengan melamun, cita-cita, nggak cukup hanya ikhtiar, tapi itu semuanya atas bagian Allah Subhanahu, membaginya Allah Taala. Wasababu bil khidabi. Nah, yang kedua muda, ya muda itu nggak bisa dicari dengan menyemir, udah tua nih. Fala yasulu asbabu bil khidabi syari bil khina'i wa nawihi. Nih, kalau udah tua dan muda, emang mau muda terus? Ada nggak orang yang muda terus? Gak ada mas.
Apalagi kalau udah tua itu disemir hitam, 3 hari lagi udah menumbuh lagi mas, putih lagi. Subhanallah. Padahal kalau kita mau mikir ya, Allah, rambut ini rambut ya, rambut bisa keluar putih hitam itu ya. Padahal dari situ-situ juga ya, kalau kita pikir nih, itu kalau nggak kehendak Allah, ya Allah, bisa keluar putih, bisa keluar hitam tuh, karena Allah yang mentakdirkan seperti itu. Orang tua pengen jadi muda bisa nggak? Nggak bisa. Walaupun dulu waktu mudanya gagah perkasa, terus pengen muda lagi nggak bisa mas. Semir segala macam. Perempuan pakai pacar biar kelihatan muda nggak bisa, tetap aja nenek-nenek pakai pacar tetap kayak nenek-nenek. Tambah mengerikan kadang-kadang. Nyata? Nih ada nenek-nenek mas pakai bedak, blok, terus pakai apa namanya kincu itu, terus pakai tangannya pakai kena caca pacar itu jalan. Nanti ini mau kayak nenek lampir tambah, ya toh? Neneknya udah biasa ngapain, ya toh? Sama kayak orang udah tua. Kadang-kadang saya ngelihat, suka saya ini mas, ngelihat ada orang waktu mudanya ini pasti orang gagah banget gitu. Karena apa? Udah tua, udah rambutnya mana disemir gitu. Saya ngelihat ya Allah, percuma. Kalau uban ya uban, biarin we, nggak bisa disemir mas. Jadi muda, mungkin nggak bisa dipoles tuh nggak bisa. Paham? Kalau udah tua ya tua aja, nggak bisa dicari itu muda. Makanya mumpul sampai masih muda ini mas, pergunakan muda kalian itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau udah tua, susah. Ya. Jadi tadi apa? Kekayaan tidak bisa dicari dengan hanya lamunan tadi. Lamunan ikhtiar enggak, tapi itu semua bagian Allah. Yang kedua, muda enggak bisa dicari dengan cara disemir, enggak bisa. Ada orang tua, dulu ada artis tua itu mas, sama tukang film dipacain kayak apa, tetap aja tua, nggak bisa jadi muda gitu. Paham? Itu susah ya, karena itu udah kehendaknya Allah. Wasihatu bil adawiyati atau bil adwiyati. Fala tasulu as-sihhati bi nafsil adwiyati bal bi syifai ta'ala. Yang ketiga sehat. Sehat itu enggak bisa dicari dengan cara obat saja, tambahin saja. Ya. Mau obat kelas nomor 1, kalau Allah belum mengendaki, kalau Allah belum menyembuhkan penyakit, enggak akan sembuh, Mas. Mau dibawa ke ujung dunia mana, kalau lagi sakit tuh, lagi sakit nggak pernah bisa sembuh. Karena apa? Tuh Pak, wasihatu bil adwiyah. Jadi nggak sehat itu nggak bisa dicari dengan cara obat saja. Saya tambahin saja. Makanya jangan menggantungkan obat. Oh nanti kalau saya sakit akan berobat Singapura pasti sembuh. Nggak bisa mas. Mau ke Singapura, mau ke Swiss, mau ke Amerika, mau ke Australia, dicarinya obat itu. Kalau Allah belum menyembuhkan penyakit, kita nggak akan pernah sembuh. Karena apa? Pada dasarnya penyakit itu Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Maka wali-wali itu obat itu nomor itu likur istilahnya, ya toh? Dia betul-betul kalau wali-wali Allah tergantung niatnya aja. Sakit perut, minum air putih langsung sembuh, ya saja. Sakit apa diminumin apa, udah langsung sembuh. Punya pilnya hilang, ganti jagung, sembuh juga. Begitu istilahnya wali. Jadi obat itu mas,
tingkat penyembuhan obat itu cuma 15 sampai 20% semua. Matok 20%. 80% itu adalah obat dari diri kita sendiri ini. Tawakal kepada Allah. Kalau obat itu cuma wasilah saja. Bukan berarti terus kalau sakit gak mau berobat, salah lagi. Tetap berobat, tetapi obat itu hanya sebatas ikhtiar. Paham? Ikhtiar saja. Bahkan kalau kita percaya betul sama obat, bisa jadi syirik kita. Ya, ngomong begini, wah gara-gara obat ini nih sembuh sakit saya ini, obat ini mantap betul. Keyakinan yang kuat kepada obat itu bisa menjadikan kita syirik. Karena apa? Obat itu cuma 20% mentok mas menyembuhkan. Ya. Kalau penyakit bisa sembuh dengan obat mas, Pak Harto yang sakit tuh, yang dulu Olga Saputra sakit yang dibawa kemana itu? Yang sakit meningitis tuh. Itu kalau memang karena obat sembuh ya kan, peralatannya luar biasa. Tapi tidak sembuh, meninggal. Itu mas, makanya obat itu hanya sebatas wasilah, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Paham? Nah ini tiga nih. Sampai di sini aja ngajinya. Ntar malam haulnya Mbak Yai Amrin, kalau bisa usahakan pada datang ya sono. Kapan datangnya? Kita ngaji dulu sama seperti biasa kita ngaji. Tapi jam 8 Mas Suryadi udah dimulai. Jam 8 udah dimulai baca rotib, udah langsung ngaji sampai jam 9 lah, 9:04 nanti kita udahin, kita langsung berangkat bareng-bareng ke Al-Ittihadiyah ya, hall biar dapat berkahnya. Itu Mbah Taifur ada ya, Abah Taifur, nanti para kiai-kiai yang lainnya yang hadir. Tapi tetap kita jangan ninggalkan ngajinya kita utama, karena kita ini udah rutin. Nanti malaikat kesini lah sepi, pada kemana ini? Karena rutinitas ini istiqomah seperti ini mas, ngaji tetap walaupun sebentar gitu. Karena rutinitas kita jangan sampai ditinggal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.